Beneran marah. Prisa. Dasar anak nakal. Aku mencubit gemas hidung Kevin. Dia benar-benar seperti anak kecil yang saat menginginkan sesuatu maka ia harus mendapatkannya. Sejak kemarin, ia terus melakukan hal-hal yang menurutku sangat manis sekali. Dia menjagaku saat aku lelah, mengajakku olahraga, membuatku tertawa, memuaskan gairahku dan mengajariku memasak. Sungguh ia telah membuat hatiku senang, meski ternyata dia ada maunya. Aku sudah menduga anak itu akan menginginkan sesuatu dariku. Sekali berhasil syuting iklan, maka seorang model akan ketagihan. Ia akan meminta pekerjaan lagi dan lagi, sudah aku duga. Aku dengar, Kevin sudah ikut casting beberapa iklan di perusahaan dan anak perusahaanku yang lain. Dia tidak tahu saja kalau aku memperhatikan apa yang ia lakukan. Lebih tepatnya Wulan yang aku tugaskan. Anak itu rupanya serius ingin menjadi artis. Ia rajin casting di beberapa tempat hanya untuk mendapatkan iklan. Satu yang membuatku bangga dan salut padanya, dia tak langsung meminta padaku melainkan usaha terlebih dahulu. Setelah gagal di beberapa agensi, Kevin terpaksa menghampiriku. Itu pun tidak langsung meminta, melainkan membuktikan ketulusannya yakni membuatku bahagia sejak kemarin. Seperti janjiku, tante senang tante bayar. Aku senang ada seseorang yang menemaniku di apartemen. Kami mengobrol, aku bisa bermanja ria dan tertawa bersama. Ini yang membuatku tak bisa menolak permintaan darinya. Aku kesepian. Aku butuh teman dalam hidupku. Kevin adalah suami sekaligus temanku. Aku suka sekali kalau ia datang dan menemaniku menghabiskan hari-hariku yang sepi. Tan, kok diem aja sih? Gimana? Ada tidak syuting iklan untukku? Kevin mengulangi lagi pertanyaannya karena sejak tadi aku hanya diam mengerjakan pekerjaanku sambil tersenyum sendiri dengan ulahnya. Memangnya kamu mau iklan apa? Aku menghentikan pekerjaanku dan menatapnya dengan lekat. Ia terlihat amat bersemangat setelah aku tanya seperti itu. Apa saja, yang penting iklannya cocok untukku. Iklan pasta gigi lagi juga boleh. Jawab Kevin dengan polosnya. Aku tersenyum mendengarnya jawabannya. Tidak bisa, suamiku sayang. Saat kamu sudah membintangi satu brand untuk produk pasta gigi, sabun atau produk lain, maka kamu tidak bisa membintangi untuk produk jenis yang sama namun beda brand. Mereka itu kompetitor. Kamu bisa dikenakan sanksi hukum jika melakukan hal tersebut. Ya, kalau begitu iklan yang lain saja. Bagaimana kalau iklan pembersih muka? Shampoo? Sabun? Kevin menyebutkan iklan apa saja yang ingin ia bintangi. Coba aku lihat dulu ya. Aku akan cari iklan yang belum ada artisnya. Aku nggak mau lagi hanya demi memberi kamu pekerjaan. Aku sampai berbuat tidak adil pada artis yang lain. Aku membuka list iklan yang masuk beserta artis yang sudah membintanginya. Kevin mendekat ke arahku dan memperhatikan daftar di laptop milikku. Ini saja, Tan. Kayaknya bagus. Nomor. Ini iklan dengan budget besar. Bisa marah klienku jika aku memberikan mereka artis pendatang baru. Tolakku. Aku kembali mencari iklan dan baru menyadari kalau Kevin sejak tadi terdiam. Aku melihat ke arahnya. Wajahnya nampak agak kesal. Kenapa? Tak apa. Marah karena aku bilang kamu itu artis pendatang baru. Kevin terdiam tak menjawabku. Bagaimana kalau aku juga bilang, kamu itu artis pendatang baru yang tidak memiliki bakat sama sekali? Apa kamu akan semakin marah padaku? Aku berkata semakin pedas saja. Wajah Kevin terlihat memerah menahan kesal. Kenapa? Kevin tak menjawabku. Ia malah membuang muka dariku. Oh, beneran marah toh? Tan. Kevin terlihat sudah tak bisa menahan emosinya. Apa tante harus meremehkanku seperti itu? Meremehkan? Aku tidak meremehkanmu. Aku hanya berkata jujur. Kalau kamu memang artis pendatang baru yang belum memiliki bakat. Kamu marah karena aku berkata jujur. Atas dasar apa kamu marah padaku? Seharusnya, kamu tuh introspeksi diri. Kalau kamu ingin berhasil dalam satu bidang, kamu harus belajar menguasai bidang tersebut. Aku tanya sama kamu. Apakah kamu sudah latihan akting selama seminggu kemarin? Belum bukan? Yang kamu lakukan hanya ikut casting dari satu tempat ke tempat lain tanpa kamu menguasai tekniknya. Sekarang kamu tahu tidak kenapa kamu tidak diterima casting di beberapa tempat. Karena kamu hanya jual tampang, bukan skill. Kevin terlihat terkejut mendengar apa yang aku katakan. Tante memata-mataiku.
Kening Kevin bertaut dan tatapannya semakin tajam padaku. Untuk apa aku memata-mataimu? Kamu sendiri saja yang tidak tahu kalau Rabi Entertainment adalah salah satu perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan. Siapa suruh kamu casting di salah satu anak perusahaanku? Tentu saja aku tahu. Kevin terlihat makin kesal. Mungkin karena dia merasa gagal membuktikan kemampuannya padaku. Kevin berdiri dan masuk ke dalam kamarku. Tak lama ia keluar setelah mengganti celana boxernya dengan celana jeans dan memakai jaket. Ia menenteng tas miliknya. Aku mau pulang. Silakan. Kataku dengan santai. Pulanglah dan mengadu pada mami dan dedi kamu. Bilang saja kalau kamu tak punya bakat akting. Bilang juga kalau kamu cuma modal tampang doang. Kevin menatapku dengan tajam. Ia amat marah. Aku tahu itu. Tak apa. Aku mau ia sadar kalau menjadi artis itu tidak mudah. Tak segampang membalikan telapak tangan. Kevin tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi dan menutup pintu apartemenku tanpa menoleh sekalipun padaku. Ya, pergilah. Mengadu saja sama mamimu sana. Cengeng. Jeti lelaki kok lemah? Mau sukses tapi tak mau belajar. Memangnya bisa. Tik-tok, tik-tok. Suara jarum jam yang berputar membuatku menyadari kalau apartemenku kini begitu sunyi. Rasanya belum lama tercipta kebahagiaan di apartemenku, namun kini semua menghilang. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Mencoba merenungi apa yang sudah kulakukan. Apa aku keterlaluan? Apa ucapanku terlalu pedas? Apa aku harus berlari mengejarnya? Apa aku harus memberinya iklan besar agar ia tak marah padaku? Bagaimana kalau Kevin pergi? Bagaimana kalau Kevin tak akan kembali? Apakah aku bisa kembali merasa kesepian setelah dimanjakan dengan segudang perhatian? Oh God, apa yang harus aku lakukan? Aku menatap iklan sabun pencuci muka yang tadi Kevin incar. Iklan dengan bayaran besar yang menuntut artis yang memerankannya memiliki akting yang bagus. Apa ku berikan saja ya iklan ini pada Kevin? Ah, tidak. Kalau Kevin tak bisa bagaimana? Nama baik perusahaanku taruhannya. Tanpa ku sadari, aku malah mencari nomor Wulan dan menghubungi sekretarisku tersebut. Selamat sore. Bu, ada yang bisa saya bantu? Wulan? Kamu tahu proyek iklan sabun pencuci muka milik perusahaanmu? Iya, Bu, saya tahu. Ada apa? Apa calon modelnya masih kurang terkenal? Tanya balik Wulan. Tak ada apa-apa. Hanya saja, aku sudah punya calon model pilihanku sendiri. Kataku tak yakin. Ibu punya calon model. Jangan bilang kalau dia adalah Kevin. Jawabku cepat. Aku mau Kevin mendapatkan iklan itu. Tolong kamu urus. Tapi, Bu, Kevin tak punya bakat memerankannya. Aktingnya kaku dan dia sering tidak hafal dialog. Bujuk Wulan. Aku tak peduli. Berikan iklan itu padanya.